Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan di telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, di sana mau diungkapkan bahwa ternyata di dunia ini kita bisa belajar banyak hal. Belajar banyak hal itu belajar kebaikan. Kita bisa belajar juga untuk bisa menjadi pinter. Kalau belajar itu kan selalu menjadi pinter. Kita bisa melihat kalau anak itu belajar, misalnya itu mencoba untuk membaca seluruh pelajaran, dia akan pinter, cerdas untuk mengetahui pelajaran pengetahuan di masa depan. Kalau anak itu belajar mencontek pada masa kecil, dia pasti akan dewasanya akan mudah untuk melakukan ketidakadilan. Kenapa? Karena mencontek kan betulnya kan belajar ketidakadilan. Dirinya dapat 9, orang lain yang belajar tapi tidak mencontek dapat nilai 4. Itu kan sudah belajar sejak kecil ketidakadilan, nanti kalau gede kan menjadi tokoh ketidakadilan juga. Jadi kita bisa melihat di dunia ini sebetulnya belajar itu untuk semuanya, termasuk untuk hal yang baik dan yang jelek. Nah, Tuhan Yesus mengajari kita supaya kita hati-hati, supaya jangan belajar untuk menjadi pribadi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sana kan Tuhan Yesus kan mengatakan bahwa waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Apakah semua orang Farisi itu munafik? Semua orang Farisi itu jelek? Semua orang Farisi itu jahat? Ingat saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, Santo Paulus itu termasuk juga orang Farisi. Tetapi dia dipilih oleh Tuhan untuk mengatakan. Berarti kita harus melihat hati-hati dalam melihat orang. Kalau demikian kita bisa melihat bahwa yang disebut dengan orang Farisi adalah kemunafikannya. Tetapi tidak semua orang Farisi. Pribadi-pribadi tertentu yang mengklaim diri sebagai orang Farisi banyak yang melakukan itu. Maka kita bisa melihat bahwa dalam pembelajaran itu kita juga diajari untuk bisa teliti. Selain itu juga kita juga diajari oleh Tuhan supaya warta Tuhan, kehendak Tuhan, benih yang ditanamkan oleh Tuhan itu yang bertumbuh dan berkembang di dalam diri kita. Caranya adalah kalau kita diibaratnya adalah tanah, maka kita harus menyuburkan benih itu. Kalau menyuburkan benih, kita bisa melihat benih itu kan bisa bertumbuh berkembang. Dan kita artinya kita juga harus menjaga. Selain pupuk, kita juga harus bisa menyingkirkan hama yang ada dalam diri kita. Hama yang ada dalam diri kita atau gulma yang ada dalam diri kita ini pasti akan mencoba untuk mempengaruhi. Lebih-lebih kita juga harus menyingkirkan juga benalu dalam diri kita.
Benalu itu kalau Anda perhatikan dalam pohon-pohon yang besar itu wujudnya indah. Tetapi dia nempel dalam diri pohon utamanya itu untuk menghidupi dirinya. Demikian juga dengan diri kita. Kita seringkali juga lupa akan jati diri kita dan kita mengembangkan aspek-aspek yang lain dalam diri kita. Bukankah misalnya kalau kita menyombongkan diri, kita itu kan mengembangkan aspek bukan jati diri kita. Tetapi yang nempel dalam diri kita, yakni apa? Angan-angan kita, keinginan kita, niat kita yang kita tempelkan dalam diri kita, yang kita kembangkan, yang kita ceritakan kepada orang lain. Padahal kalau kesombongan itu justru kita menutupi kerendahan hati, menutupi jati diri kita. Nah, maka di sini kita diajari oleh Tuhan, kita harus hati-hati dengan itu. Dengan seperti itu, kita diharapkan selain mampu mengembangkan jati diri kita sebagai murid Tuhan, kita juga harus mengenal intim dengan intim Tuhan yang menguasai hidup kita dan bisa membunuh kita dan bisa melemparkan kita dalam dunia akhirat nantinya. Entah kebahagiaan surga, entah itu penderitaan neraka. Maka kita harus bisa intim dengan orang atau dengan tokoh, bukan orang, tapi tokoh yang mempengaruhi kita, membuat kita itu sungguh-sungguh seolah-olah tidak bisa ngapa-ngapain kecuali hanya mau taat dengan dia. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau demikian kita juga diajari untuk tidak takut terhadap banyak hal yang hanya bisa membunuh kita. Kalau hanya membunuh kita, ya paling kita hanya mengalami kesakitan kalau kita dibunuh. Paling kita teriak, paling kita ngeri sedikit. Tetapi orang yang membunuh kita, misalnya kalau itu ketuban dengan orang itu tidak bisa menguasai akhirat kita. Karena yang menguasai adalah Tuhan sendiri. Maka kita diharapkan jangan takut. Maka dalam bertindak dalam kehidupan kita, jangan takut juga melawan arus. Kalau arus itu arus yang menuju kepada kejahatan. Kalau arus itu menuju kepada kemunafikan. Kalau arus itu menuju pada ketidakadilan. Kita diajari untuk berani untuk melawan arus itu. Karena yang harus kita ikuti adalah arus menuju kepada keselamatan. Arus menuju kepada kebenaran sejati. Arus menuju kepada keadilan dari Tuhan. Kalau seperti itu, maka kita bisa untuk melihat dalam diri kita apakah gerak langkah kita menuju ke arah yang benar dan sudah tepat. Selamat merenungkan.